Jujur gue sampai detik ini masih penasaran dan masih belum menemukan jawaban sebenarnya tujuan daripada negara kita, Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden kita join Board of Peace yang diketuai oleh Trump sebagai ketua seumur hidup dan seanggota dengan Israel, itu apa? Apakah benar-benar untuk menciptakan perdamaian dan kemerdekaan Palestina? Karena Palestina sama sekali tidak dilibatkan di dalam Board of Peace ini. Karena justru di hari pertama bulan puasa di bulan Ramadan yang suci ini, bukan perdamaian yang kita harapkan, yang kita lihat di berita-berita, tapi malah justru sebaliknya. Sampai detik ini Israel masih terus secara membabi buta melakukan serangan-serangan kepada Gaza, warga Palestina. Perjanjian gencatan senjatanya itu dilanggar dan malah yang kita lihat setiap saat berita-berita yang kayak gini. Dan di hari pertama bulan puasa juga, bukanlah sebagaimana yang kita harapkan ketika negara kita masuk board peace lalu kemudian tercipta kemerdekaan maupun perdamaian yang sebagaimana seharusnya, tapi yang malah kita lihat bahwa Pak Menteri Bahlil Lahadalia dikabarkan memberikan konsensi atau izin pengolahan proyek panas bumi di Halmahera Maluku Utara kepada perusahaan Israel, perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, menyetujui perusahaan Israel garap kawasan panas bumi di Halmahera Barat. Entitas yang tercatat sebagai investor utama di sejumlah perusahaan yang terlibat dalam genosida Israel terhadap Palestina. Seanggota sama Israel, diketuai oleh Trump seumur hidup, membayar iuran anggota belasan triliunan dari uang pajak rakyat. Serangan Israel terbaru menewaskan 2 warga Palestina dalam insiden terpisah di jalur Gaza pada hari pertama Ramadan. Israel juga terus menghalangi ribuan warga Palestina untuk mencari pertolongan medis darurat melalui penyeberangan Rafah yang dibuka kembali sejak pekan lalu. Al Jazeera juga melaporkan seorang anak dibunuh di utara Gaza. Serangan itu menargetkan anak-anak dalam perjalanan mereka untuk memeriksa rumah mereka yang hancur di daerah tersebut. Sejak gencatan senjata yang hampir setiap hari dilanggar oleh Israel mulai berlaku pertengahan Oktober lalu, lebih dari 600 warga Palestina telah terbunuh dan lebih dari 1.600 orang terluka. Dan negara kita memberikan izin kepada perusahaan. Ayo kita ingatkan lagi kepada pemerintah kita tentang isi dari preambul Undang-Undang Dasar NRI 1945. Dan yang pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bukan malah memberikan izin kepada, oke, kita lanjut ke alinea keempat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Ingat-ingat lagi Bapak, ingat-ingat lagi tapi jangan cuma diingat.